Halo, hai, salam corona buat yang menonton video ini. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Emerinsiana Nova, salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi semester 6 kelas C Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang ditugaskan kepada saya untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Cihamat. Buku yang saya review kali ini memiliki judul Corruption in the MENA Region, yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti korupsi di wilayah MENA. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa arti MENA. Menurut Wikipedia, MENA adalah akronomi bahasa Inggris yang mengacu pada Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi kalau jika diterjemahkan ulang dalam bahasa Indonesia, memiliki judul Korupsi di Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Buku ini ditulis oleh Dina El-Sayed. Dina El-Sayed adalah seorang asisten profesor ilmu politik di Mesir yang penelitiannya berfokus pada politik komparatif, korupsi, dan pemerintahan di wilayah MENA. Yang kemudian buku ini diterjemahkan oleh Beyond Uprisings dalam bahasa Inggris. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 343 halaman. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama sampai babnya yang keempat berisikan tentang konsep dan desain penelitian. Bab 5 sampai bab 9 berisikan tentang korupsi yang terjadi di MENA. Bab 10, yaitu bab yang terakhir, berisikan tentang cara penyelesaiannya. Dalam buku ini menjelaskan korupsi dapat didefinisikan dalam 3 pandangan. Yang pertama, korupsi didefinisikan oleh kepentingan publik, opini publik, dan jabatan publik. Yang kedua, korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja prinsipal agen. Dan yang ketiga, korupsi didefinisikan melalui kantor publik. Yang artinya korupsi dalam arti bahwa pejabat publik korup jika dia menerima uang atau keuntungan dalam bentuk barang untuk melakukan tindakan di bawah otoritas yang ditugaskan kepadanya. Artinya korupsi didefinisikan melalui kantor publik, artinya maksudnya di sini adalah memanfaatkan jabatan yang dia miliki untuk melakukan korupsi. Pada buku ini juga menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Penyebab terjadinya korupsi juga dapat dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, karakteristik pemerintah. Yang kedua, peran pemerintah seperti kebijakan dan keterbukaan. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya korupsi. Ada 2 aspek intervensi pemerintah. Yang pertama, ukuran umum negara industri yang memiliki peraturan investasi asing dan sektor keuangan, yaitu termasuk bank, gaji, inflasi, pajak, dan harga. Yang kedua, tentang kebijakan moneter dan peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara terbuka untuk perdagangan. Artinya semakin terbuka
suatu negara untuk perdagangan, maka korupsinya akan semakin kecil. Sedangkan jika pemerintah semakin memberikan pembatasan terhadap perdagangan, maka semakin tinggi tingkat korupsinya. Yang ketiga, pembangunan dan masyarakat. Pembangunan memiliki dampak yang nyata dalam demokrasi karena membantu meningkatkan tingkat pendidikan yang pada gilirannya berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran publik. Semakin tinggi ekonomi pembangunan, semakin rendah tingkat korupsi. Artinya ketika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, artinya masyarakat mulai mengerti akan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para orang yang memiliki jabatan. Artinya ketika mereka melihat bahwa ada suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, mereka akan memberikan opini terhadap kebijakan tersebut. Maka di situ akan mengurangi tingkat korupsi. Oke, korupsi wilayah MENA. Yang pertama, karakteristik pemerintahan MENA. Kawasan MENA adalah sebagian besar negaranya mempertahankan beberapa aspek tradisional mereka yang dikombinasikan dengan lembaga modern. Artinya hampir semua orang yang tinggal di hampir semua negara yang ada di wilayah MENA itu sebagian besar negaranya mempertahankan masih menggunakan pemerintahan yang tradisional, tetapi ini tidak terlepas dari kombinasi dengan lembaga modern. Bahasa Arab, hampir semua negara yang ada di MENA memiliki menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Hampir semua populasi masyarakat yang ada di MENA mayoritasnya memeluk agama Muslim yang sudah diwariskan. Islam memainkan peran sentral dalam pengaturan kehidupan sehari-hari masyarakat yang paling diterima secara luas digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. Sebagian besar negara di wilayah tersebut mendefinisikan diri mereka sebagai agama Islam karena disebutkan di dalam konstitusi. Banyak negara di wilayah MENA yang mengharuskan kepada negara beragama Muslim, kepala negara beragama Muslim. Salah penulisan, maksudnya yang kedua adalah pembangunan dan masyarakat. Mengenai aspek pembangunan kawasan MENA, negaranya umumnya telah meningkatkan penyediaan layanan selama bertahun-tahun, tetapi peringkat pembangunan manusia mereka berbeda karena keragaman ekonomi mereka dan keadaan sosial. Artinya tidak semua negara-negara yang ada di MENA itu memiliki tingkat ekonomi yang sama. Ada negara-negara yang memiliki tingkat ekonominya tinggi, ada yang rendah dipengaruhi karena pertama keadaan lingkungan dan yang kedua adalah keadaan sosial. Selanjutnya, tingkat kesetaraan gender masih kurang. Hampir semua orang yang tinggal di wilayah MENA itu memiliki tingkat kesetaraan gender yang masih kurang, meskipun perempuan menguasai ilmu pengetahuan di bidang pendidikan seperti teknologi dan politik, tidak diizinkan untuk terlibat di bidang politik dan ekonomi. Hal itu disebabkan oleh aspek tradisional dan budaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender di wilayah MENA. Yang pertama, literatur substansial yang menyatakan bahwa
pengakuan kesetaraan gender menghalangi masyarakat demokrasi yang fungsional maksudnya. Yang kedua, pengaruh agama yang kuat. Dan yang ketiga, tradisi Arab yang memberikan laki-laki memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada perempuan. Baik, itu merupakan hasil review yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and comment. Mohon maaf jika review saya kurang bagus. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton.